Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang strategi data fetching dan proses generate site di Next.js. Saya akan jelasin dengan visualisasi gimana proses yang terjadi, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi, gimana nentuin strategi yang tepat, dan gimana cara codingnya. Biar kalian bisa paham penjelasan di video ini dengan lebih baik, kalian sebaiknya ngerti dulu pengetahuan dasar mengenai client server dan HTTP request response. Kalau kalian ngerasa penjelasan saya kecepatan atau kelambatan, bisa disesuaikan aja ya playback speednya. Oke, langsung aja kita mulai. Ketika bikin halaman web, kita dihadapkan ke dua pilihan. Entah itu bikin halaman web yang statis atau kontennya tetap, atau bikin halaman web yang dinamis, yang mana kontennya berubah-ubah tergantung data di database atau suatu API. Kontennya statis itu seperti halaman login, about, contact us, dan sejenisnya. Di sini nggak butuh data dari database, jadi kontennya bisa langsung kita tuangkan aja di codingan. Sedangkan yang kontennya dinamis, seperti halaman daftar produk terbaru, daftar produk populer, halaman detail produk, dan sejenisnya, ini kontennya nggak bisa langsung dituangkan di codingan, karena kita perlu minta data dulu ke database, dan kontennya pun ada kemungkinan berubah-ubah. Nah, untuk yang konten statis ini, kalau di Next.js udah nggak jadi masalah lagi nih. Next.js udah otomatis bakal generate halaman tersebut menjadi halaman HTML statis. Istilahnya static site kalau di Next.js. Sedangkan yang kontennya dinamis ini butuh strategi data fetching yang macam-macam. Ada SSR, CSR, SSG, dan ISR yang nanti akan kita bahas secara mendalam. Pertama kita bahas dulu ya untuk static site itu gimana prosesnya. Saya akan membagi prosesnya ke 3 tahapan. Saat coding, saat build and deploy, dan saat serving request. Pada tahap coding itu kalian bikin komponen seperti biasa aja. Konten halamannya kalian tuangkan langsung aja di codingan. Setelah itu di tahap build and deploy, Next.js bakal membuat file static HTML dan mendeploynya ke server. Sehingga pada saat melayani request dari klien, itu tinggal kasih aja HTML statis yang udah siap saji. Ini cepet banget, server nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal langsung aja kasih HTML. Dari sisi klien juga cepet banget, nggak ada proses build. Halamannya langsung tampil secara lengkap. Selanjutnya untuk halaman web yang dinamis, di mana kontennya berubah-ubah tergantung data di database atau suatu API. Ini ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu server-side rendering atau SSR. Seperti sebelumnya, saya akan jelasin di 3 tahap, saat coding, build and deploy, dan saat serve. Untuk code-nya, kalian tambahkan aja fungsi get server-side props yang di dalamnya kalian melakukan fetch data. Ambil response datanya dan kalian return seperti ini. Maka apa yang di return di fungsi get server side props bisa kalian pakai di komponen kalian. Saat tahapan build, SSR nggak bikin file static HTML, jadi yang di deploy ke server itu JS-nya. Selanjutnya pada tahap serving request, ketika ada request masuk, fungsi get server side props tadi dijalankan untuk fetching data. Setelah dapat response datanya, barulah di generate tuh HTML-nya dan dikasih ke klien. Kalau data di database berubah, nggak jadi masalah karena proses fetch and build dilakukan di tiap request. Cuma ya jadinya servernya bisa capek ya kalau fetch and build terus. Strategi lainnya yaitu dengan client-side rendering atau CSR. Untuk codingannya itu sama seperti ketika kalian bikin app pakai React tanpa framework Next.js. Jadi akan ada tampilan skeleton loading yang ditampilkan di awal. Setelah itu, kalian bikin fungsi untuk fetch datanya di komponen tersebut. Di sini saya contohkan pakai use effect. Kalian bisa juga pakai library seperti React Query atau Apollo Client. Nah, setelah dapat respons datanya, maka tampilan loading tadi diganti dengan komponen yang bakal ngerender tampilan sesuai data tadi. Pada saat build, itu sama seperti static site. Next.js bakal generate file static HTML dan mendeploynya ke server. Pada saat melayani request, ketika ada request masuk, maka server tinggal kasih aja file static HTML. Di klien bakal terjadi proses fetching data dan barulah muncul tampilan lengkapnya. Kalau data di database berubah, nggak jadi masalah juga karena proses data fetching dilakukan secara real time di klien ketika klien menerima halaman tersebut. Atau bisa juga di-trigger dengan hal lain, misalnya saat mencet suatu tombol atau lainnya. Strategi yang ketiga yaitu Static Site Generation atau SSG. Untuk code-nya itu mirip banget sama SSR, cuma beda nama fungsi doang. Kalau tadi get server side props, kalau ini get static props. Di dalamnya juga sama, kalian lakukan data fetching di sini dan return response datanya. Kemudian kalian bisa pakai datanya lewat props di komponen halaman kalian. Pada saat build, akan dilakukan proses fetching data dan dibentuklah file HTML statis dan file JSON. Sebagai informasi tambahan, proses fetching data ini nggak mesti dilakukan saat proses build ya. Ini biar gampang aja saya contohkan yang proses fetching datanya pada saat proses build. Kemudian file tadi dideploy ke server.
Di tahap melayani request, ketika ada request dari klien, itu server bakal langsung kasih file static HTML siap saji. Ini sangat efisien di sisi server maupun klien. Cepet soalnya, nggak ada proses fetching data dan proses build lagi. Cuma ketika data di database berubah, ya nggak ngaruh kemana-mana. Nggak ada trigger buat fetch and build ulang soalnya. Jadi halaman webnya nggak ke-update. Oke, sebelum ke strategi berikutnya, saya mau recap dulu dan bandingin ketiga strategi data fetching yang udah kita bahas tadi. Di sini saya bandingkan di tahap serving request aja ya. Bisa kita lihat di sini, SSG udah langsung dapat respon halaman dengan cepat, sementara SSR dan CSR masih melakukan proses fetching data. Dengan mengasumsikan kecepatan internet di klien dan server itu sama, maka SSR itu jadi yang paling lambat. Coba kita ulangi sekali lagi. Nah, bisa kalian lihat juga bahwa di SSG itu udah nggak ada lagi proses fetching data, sehingga halaman webnya nggak ke-update. Lanjut ke strategi yang terakhir, yaitu Incremental Static Regeneration atau ISR. Code-nya sama seperti SSG, pakai fungsi getStaticProps. Di dalamnya kita lakukan fetch data dan return response datanya. Bedanya yaitu di sini ditambahin properti revalidate yang digunakan untuk revalidasi data. Nilainya itu dalam satuan detik. Jadi kalau nilainya 10 artinya revalidasi setiap 10 detik. Saat proses build itu mirip seperti SSG, di mana proses fetching data bisa dilakukan saat build time ataupun runtime. Tapi di sini saya contohkan yang fetching datanya saat build time ya. Pada tahap serving request, seolah-olah ada sebuah timer untuk menandakan bahwa halaman tersebut masih valid apa enggak. Kalau masih dalam rentang waktu tersebut, maka server bakal langsung aja kasih static HTML siap saji. Server nggak akan melakukan fetch and build jika halamannya belum kedaluarsa. Kalau halamannya udah kedaluarsa dan kemudian ada request dari klien, Next.js akan melakukan revalidasi data dengan melakukan fetch and build sehingga halamannya terupdate. Setelah terupdate, timer tadi akan diulang dari awal. Kemudian proses yang tadi akan diulang. Sebagai catatan, ini timernya sebenarnya nggak ada ya. Itu saya bikin untuk memudahkan penjelasan aja. Tapi intinya sama, server akan ngecek apakah halaman static HTML ini masih valid atau perlu revalidasi. Untuk perlakuan ketika halamannya udah kedaluarsa pun ada beberapa strategi sebenarnya. Bisa kalian cek sendiri di dokumentasinya. Sebagai komparasi, misalnya kita mengelola sebuah website yang dalam 1 detiknya ada 5 pengunjung. Dari 3 jenis strategi data fetching, SSR, CSR, dan ISR dengan revalidasi 10 detik, maka dalam 1 detiknya untuk merespon 5 request dari user, SSR akan melakukan 5 kali fetch data dan 5 kali build yang terjadi di server. CSR cuma 1 kali build di server dan bakal ada 5 kali fetch data di sisi klien. ISR dengan revalidasi 10 detik cuma melakukan 1 kali build dan 1 kali fetch data. Sedangkan dalam 60 detik atau 1 menit, SSR akan melakukan 300 kali fetch data dan 300 kali build. CSR akan melakukan 1 build aja dan 300 kali fetch data. ISR akan melakukan fetch dan build setiap 10 detik sekali. Jadi total cuma 6 kali fetch dan 6 kali build. Informasi tambahan, strategi data fetching Next.js yang dari tadi saya jelaskan itu berbeda dengan strategi caching service worker ya. Keduanya punya tujuan yang berbeda. Strategi data fetching Next.js itu untuk optimasi ketika banyak user yang berbeda-beda mengunjungi halaman web yang sama. Sedangkan strategi caching worker itu untuk optimasi ketika satu user mengunjungi halaman web berkali-kali. Kalau kalian butuh optimasi di mana usernya banyak dan tiap user itu mengunjunginya berkali-kali, ya tinggal digabungin aja kedua strateginya. Informasi tambahan lainnya. Dari tadi kita lihat betapa efisiennya SSG dan ISR. Tapi keduanya ini punya keterbatasan loh. SSG atau ISR itu ditujukan untuk data fetching yang responsnya non-personalized. Kalau ada halaman yang ketika diakses user A dan user B itu tampilannya beda, itu namanya personalized. Nah, itu nggak bisa. Karena fungsi getStaticProps di SSG atau ISR nggak bisa ngecek request header. SSG atau ISR nggak ngecek siapa yang sedang mengakses halaman tersebut, dan bahkan nggak ngecek itu yang mengakses halaman udah login apa belum. Jadi kalau mau bikin bagian dari halaman web yang personalized, itu solusinya pakai CSR atau SSR. Selanjutnya, kapan sih proses fetch and build di SSG atau ISR? Nah, ini ada beberapa kemungkinan, tergantung jenis routingnya. Kan ada ya halaman yang routingnya statis gini, ada juga yang routingnya dinamis gini, yang mana satu file page bisa digunakan untuk generate banyak halaman sekaligus. Nah, untuk yang routingnya statis itu bakal fetch and build saat build time. Sedangkan untuk yang routingnya dinamis, itu bisa semuanya di build time, bisa semuanya di runtime, dan bisa sebagian di build time, sebagian di runtime. Ini tergantung apa yang di return di fungsi getStaticPath.
Lebih rincinya bisa kalian cek sendiri di dokumentasinya. Terakhir, rangkuman dan tips. Yang pertama, SSR. Kelebihannya dia nggak ada tampilan loadingnya, bagus buat SEO atau Search Engine Optimization, bisa untuk personalize konten, dan datanya real time. Kekurangannya, user perlu nunggu data fetching and build di server dulu, barulah halamannya muncul. Dan server bisa kecapean karena tiap satu request itu server perlu fetch and build. Bayangin kalau web kalian dikunjungi sampai ratusan request dalam 1 detik. Dalam 1 jam aja bakal banyak banget proses fetch and build. Yang kedua, CSR. Kelebihannya itu server nggak terbebani untuk fetch and build, terus user bisa jadi cepat nerima halaman webnya, ya walaupun sebagian tampilan halamannya loading ya. CSR bisa untuk personalize konten dan datanya real time. Kekurangannya, user nerima halaman dengan tampilan loading dulu. Setelah fetching data di sisi klien selesai, barulah muncul kontennya. Dan CSR ini nggak bagus buat SEO. Yang ketiga, SSG. Kelebihannya itu server nggak terbebani untuk fetch and build. User bisa cepet banget terima halaman webnya lengkap tanpa tampilan loading. Dan bagus juga untuk SEO. Kekurangannya, dia nggak bisa untuk personalize konten. Dan datanya nggak akan diupdate kecuali build ulang. Yang terakhir yaitu ISR, yang kelebihannya bisa dibilang paling banyak. Semua kelebihan SSG ada di sini, ditambah dengan poin terakhir yaitu datanya bisa hampir real time, tergantung revalidasinya. Mau direvalidasi setiap berapa detik. Kekurangannya dia nggak bisa untuk personalize konten, dan datanya nggak se-real time SSR atau CSR. Karena kalau SSR atau CSR akurasinya bisa sampai ke millisecond, kalau ISR kan cuma dalam satuan detik ya. Kemudian saya pengen meluruskan pemahaman yang kadang suka salah. Kadang orang mikirnya kalau bikin halaman web dinamis itu disuguhkan dengan 4 pilihan tadi. Padahal sebenarnya pilihan ini untuk data fetchingnya ya, namanya juga strategi data fetching. Yang sebenarnya untuk membentuk satu halaman web utuh itu kan ada kemungkinan juga bisa beberapa kali data fetching ya. Nah, di sini kalian punya banyak opsi, bisa dikombinasikan. Tidak terbatas hanya 4 opsi tadi. Contoh realnya gini, misal kalian develop halaman produk detail di sebuah halaman e-commerce. Di bagian atas ada profile dan notifikasi. Ini kalian bisa pakai CSR karena dia personalized kan. Di bagian utama ada keterangan produk detail, yang mana semua orang akan mendapatkan tampilan yang sama. Artinya dia nggak personalized. Ini kalian bisa pakai ISR biar bagus buat SEO. Di bagian bawahnya ada ulasan. Ini kalian bisa pakai ISR atau CSR, tergantung kebutuhan kalian. Bagian ini penting nggak buat SEO? Pengen nambahin data fetching di server apa nggak? Mau nampilin ulasannya secara langsung atau nggak apa-apa pakai tampilan skeleton loading dulu? Jadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Saya punya tips buat kalian yang masih bingung gimana nentuin strategi data fetching. Setelah dari tadi kalian lihat penjabaran kekurangan dan kelebihan masing-masing strategi data fetching, maka pertanyaan pertama yang harus dimunculkan adalah apakah fetching datanya perlu ngebaca request header? Atau dalam artian, apakah datanya personalized atau bahkan protected? Kalau iya, maka otomatis kalian mesti pakai CSR atau SSR. Kalau enggak, maka kalian sebaiknya pakai SSG atau ISR. Selanjutnya, antara SSG atau ISR, yang perlu ditanyakan adalah apakah datanya bisa berubah? Kalau iya, maka pakai ISR, biar ada proses revalidasi. Dan kalau enggak, maka pakai SSG aja. Jadi sekali build udah. Untuk penentuan antara CSR atau SSR, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silakan teman-teman harusnya bisa nentuin sendiri. Dan kalau masih bingung, ya udah saya kasih saran, mending CSR aja, biar servernya nggak terlalu terbebani. Terakhir, saya mau bahas soal SSG. Mungkin beberapa teman-teman bertanya-tanya, SSG ini sebenarnya implementasinya untuk apa sih? Fetch data sekali doang, abis itu nggak diupdate lagi. Nah, SSG ini bagus dipakai untuk web yang menampilkan hasil dari sesuatu yang udah lewat. Misalnya, web hasil pemilu, web hasil survei atau sensus, web yang nampilin skor pertandingan olahraga, dan sejenisnya. Soalnya kan datanya ya nggak akan diupdate lagi. Atau bisa juga dipakai buat data yang emang udah nggak akan diupdate lagi. Misalnya web Pokemon generasi 1, karena Pikachu itu elemennya listrik dan nggak akan diubah sampai kapanpun. Kemudian web Al-Quran, halaman produk detail untuk produk yang sudah diarsipkan, dan sejenisnya. Baik, sekian informasi dari saya. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, klik tombol like-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.